secepatnya untuk bertobat segera-segera. Karena dunia ini udah, kata Sundanya, udah deka kenca. Menilai kesolehan anak itu jangan di rumah. Siapa pergaulannya? Barang siapa yang gaul dengan orang-orang yang soleh kan bagaikan di taman bunga ya. Seperti apa? Bergaul dengan tukang minyak wangi. Ini harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bersilaturahmi lagi melalui online. Kita akan berbagi informasi tentang pendidikan, tentang kemasyarakatan, yang mudah-mudahan ini akan membawa informasi yang bermanfaat untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Dan pada saat ini saya sedang bersilaturahmi kepada pesantren Ar-Rahmaniyah yang berada di daerah Bojong di Kabupaten Ciamis. Jadi kami ingin sekali, atau saya ingin sekali mengetahui tentang pesantren ini, Pak, karena menurut informasi ini sangat menarik nih, karena menangani santri yang awalnya itu narkoba ataupun ODGJ ya, Pak ya. Jadi ini masih sangat jarang, dan ternyata ada di Kabupaten Ciamis ini. Karena sejujurnya saya juga baru tahu, Pak. Baru tahu ternyata di Kabupaten Ciamis ada pesantren yang luar biasa seperti ini, yang sangat peduli terhadap orang yang membutuhkan seperti itu. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kiai Haji AA tentang bagaimana sih sejarah pendirian pesantren ini, kemudian sejak kapan, begitu, Pak. Kita serahkan dulu ke Pak Kiai. Monggo. Alhamdulillah, ini ada ya Ibu Silpi datang bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah. 18 tahun ke belakang ke sana saya sebagai pengusaha beras, mitra kerja Bulog Kabupaten Ciamis, namun bernasib tidak baik dan Allah berkehendak seperti ini. Dengan keadaan bangkrut dan akhirnya merasa terketuk untuk memanfaatkan usia, mengisi sisa umur supaya lebih bermanfaat bagi diri, keluarga, terutama orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu, dan kenapa masih merasa terketuk, karena saya merasakan juga ketika muda juga bukan orang baik, tapi bagaimana hijrah untuk menjadi orang yang baik, merasa tertarik kepada anak-anak jalanan, mantan-mantan pengguna narkoba. Dan di awal itu di 2003 dalam keadaan bangkrut, saya tidak punya tempat, ingin mendirikan pondok, namun dalam keadaan tidak ada. Akhirnya ngontrak tempat dari 1, 2 sampai ke 5 yang ini mengontrak, dan akhirnya mulai dari 2012 ini telah dimiliki. Yang semula ngontrak diisi oleh anak-anak jalanan. Dan alhamdulillah makin diketahui oleh yang lain karena banyak media-media dari media cetak juga elektronik. Dan akhirnya pada 2012 kalau nggak salah, 2012-an terpanggil untuk bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Dulu di sini belum ada, di Ciamis. Dan alhamdulillah sejak itu juga alhamdulillah
bekerja sama mulai di Kabupaten Ciamis itu kalau nggak salah di 2015 bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, dan alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk merehab. Jadi 70% anak-anak mantan pengguna narkoba dan 30% ada yang gangguan jiwa. Namun kebanyakan yang gangguan jiwa pun itu buah atau akibat dari pengguna narkoba itu sendiri, karena yang terus-menerus tidak mau berhenti, tidak mau bertobat, akhirnya sarafnya kena dan terkena gangguan jiwa dengan kata lain dual diagnosis. Itu barangkali sejarah awal mendirikan Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah untuk memanfaatkan usia ini. Yang sudah sembuh barangkali yang ODGJ atau yang narkoba itu berapa banyak, Pak? Kalau dihitung dari awal sudah cukup banyak, karena ada yang rawat jalan juga rawat inap, ya. Yang rawat inap baik yang dari keluarga ataupun dari Badan Narkotika Nasional itu, namun kebanyakan sekarang dari keluarga, ya. Udah 2 ke 3 tahun sekarang dari keluarga. Kalau dihitung dalam catatan itu sekitar 1000-an lebih lah yang direhab, ya udah lebih, termasuk dengan yang berobat jalan seperti itu. Itu di 2015 itu kan 2015, 2016 itu ratusan juga gitu yang direhab di tempat ini. Kemudian Pak, kalau ada yang mempunyai keluarga atau teman siapapun yang mengalami seperti itu ya, yang ODGJ atau narkoba, ingin direhab di sini, caranya atau prosedurnya seperti apa? Datang ke sini langsung atau bagaimana? Ya, pertama harus memahami dulu bagaimana masuk ke sini. Di sini juga sama ada SOP-nya gitu. Yang pertama dan lebih utama itu kan harus membawa persyaratan fotokopi KK, fotokopi KTP, juga pas foto 2 kali 3 atau 4 lembar, dan materai 3 lembar. Mengisi pernyataan. Jadi ada beberapa poin, sekitar 7 poin ya, yang harus dibaca, diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Poin yang utama adalah tidak akan menuntut. Ada pernyataan tidak akan menuntut selama rehab, pengobatan di sini. Barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan, baik karena pengobatan ataupun karena ada perkelahian, kabur, melarikan diri, sehingga mati. Tidak akan menuntut baik secara pribadi ataupun secara hukum, ini ditandatangani di atas materai. Yang kedua, sanggup membiayai selama di sini, seperti itu. Kalau boleh tahu biayanya, barangkali ada yang membutuhkan informasi ini. Nah, kalau biaya ini macam-macam di sini ditawarkan, ya, ditawarkan. Tentu ada juga di batas kewajaran, ya. Ditawarkan ada yang ngasih 3 juta per bulan, ada yang kurang, ada yang lebih. Sekaligus ada yang tidak bayar. Nah, pertanyaan yang tidak bayarnya dari mana? Di sini alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang dari jalan. Ya, itu yang mutlak tidak bayar, karena siapa yang akan membayarnya? Ya, tidak ada. Itu yang dari jalan tidak bayar. Adapun yang mempunyai keluarga tetap diwajibkan membayar, karena ada pengurus di sini, ada yang mengurus, merawat, mengobati gitu. Ya, seperti itu. Ada yang 3 juta, ada yang lebih per bulan, ada yang kurang. Dan ada infak, ya. Ada infak ketika masuk, dan di sini tawarkan, karena alhamdulillah ini mulai tahun ini udah mulai membangun lagi, ingin segera selesai. Dan alhamdulillah ini bangunan barangkali sudah 1,3 miliar lah selesai. Ya, ini 90% lebih dari keluarga, ya, dari keluarga, termasuk
dari ada yang wakaf seperti itu. Bapak biasanya berapa lama dari mulai masuk sampai sembuh itu, Pak? Yang pertama tergantung keinginan. Yang kedua sampai sejauh manakah beratnya itu penyakit. Namun kalau berbicara lama atau sebentarnya, yang jadi masalah adalah kunci keberhasilan rehat, bertobat, berobat di sini adalah keinginan dari dirinya. Jadi sehebat apapun, selama apapun yang namanya cepat atau lambat itu kalau dirinya tidak ada kemauan ya susah. Nah, contoh yang di penjara 3, 4, 5 tahun tanpa ada keinginan dari dirinya maka susah untuk sembuh. Begitupun di sini. Ada yang 4 bulan, yang 6 bulan, yang 1 tahun, yang lebih di sini adalah ada yang titipan. Itu bukan masalah lamanya, kuncinya keinginan dari dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali dari sini harus bergabung dengan orang-orang yang soleh. Kalau gaul lagi ke sana, ke tempat-tempat teman-temannya yang biasa menggunakan, itu sangat berat sekali. Jadi dengan kata lain harus tobat total. Apalagi tato ya, tobat total. Nah, seperti itu. Ini juga bagian daripada santri saya yang telah bertobat dan alhamdulillah bisa mengajak orang lain. Ini juga penuh tato tuh, ada tato seperti itu. Kalau metode penyembuhannya itu dengan cara apa? 90% ini religi ya, agama total, memberikan pemahaman. Yang pertama diberikan pemahaman dulu bagaimana beratnya, berbahayanya akibat pengguna narkoba, zat-zat yang dimasukkan, yang dimakan, yang diisap dan yang lainnya itu akan memberikan dampak, bahkan diberikan gambaran. Silahkan tuh teman-teman kalian kalau tidak segera berhenti tak kurang menjadi sakit jiwa. Itu diberikan pemahaman. Itu. Yang kedua memberikan pemahaman jati diri yang sebenarnya. Siapa diri kalian yang sebenarnya? Bukankah asal dari Allah yang seharusnya bahwa manusia ini ada di jalan Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi terus-menerus dikaji lebih jauh, diberikan pelajaran, akidah, fikih, dan yang lainnya. Yang ketiga, diobati dengan diruqyah terus-menerus. Diruqyah tiap ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ada petugas ya di sini. Terus di sini hampir 24 jam. Tidak ada kosong. Ayat-ayat Al-Qur'an termasuk ayat-ayat pengobatan didengungkan terus. Jadi di dalam itu di sana ada mic besar, ada beberapa mic. Jadi tidurnya itu istilahnya dipependek ku Al-Qur'an. Nah, ketika orang-orang yang sudah komplikasi dengan gangguan jiwa, dia tidak nyaman. Sampai bajunya dibuka, merasa panas itu. Jadi diobati bukan hanya langsung yang pagi dan sore dan juga tiap ba'da sholat dibimbing berjamaah. Terus didengungkan ayat-ayat pengobatan, ayat-ayat ruqyah hampir 24 jam. Hanya dimatikan waktu sholat aja. Seperti itu. Itu barangkali. Luar biasa Bapak. Luar biasa sekali. Ini kayaknya ini AA-nya ini santri di sini ya, A? Iya. Boleh bincang-bincang ya, A ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Francisco, asli dari Tasikmalaya, umur 20 tahun. Masukin ke sini 3 bulanan belakangnya ada. Karena keinginan saya sendiri, bukan karena dari dorongan orang tua. Kan kebanyakan manusia Nggak apa-apa, sambil nangis juga nggak apa-apa. Terbanyakan manusia ingin berhijrah itu terbanyakan dorongan dari orang tua. Yang lebih baik sebenarnya itu hijrah dari keinginan diri sendiri. Harus punya niat sama tekad. Alhamdulillah
selama saya di sini bisa merasakan ketenangan dalam hidup itu. Orang tua saya bangga ada di sini. Saya bisa berhenti segalanya lah, dari kayak obat-obatan terlarang, minuman keras. Alhamdulillah sampai rokok pun berhenti. Ya. Alhamdulillah. Ternyata kebahagiaan hidup itu akan dirasakan ketika mengamalkan agama secara sempurna, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Udah berapa lama di sini dan dulu kenapa maksudnya yang dulu dilakukan apa saja? Dulu tuh seringnya ya bangsa obat gitu kan ya, pusing, banyak pikiran, kurang dikir, banyak pikir, kurang dikir gitu. Jadi ya kalau saya gak sadar, kalau saya gak di sini itu mungkin saya bisa jadi kayak mereka yang gangguan jiwa gitu. Dan alhamdulillah saya bisa sholat berjamaah bareng di sini. Kalau di luar belum tentu gitu loh. Bukan karena saya sehat, bukan karena saya masih muda gitu. Banyak di luar sana orang yang masih muda tapi tidak sholat berjamaah. Banyak yang lebih sehat dari saya, ternyata tidak sholat berjamaah. Alhamdulillah saya di sini bisa merasakan kebahagiaan di sini. Udah berapa lama di sini? Di sini alhamdulillah baru 4 bulan. 4 bulan. Kemudian dulu penyebab AA bisa kena narkoba, bisa ya macam-macam kenakalan yang AA lakukan itu ya penyebabnya apa? Pergaulan apa? Pergaulan, dari pergaulan ya bersama teman-teman ya yang kayak sana lah, kurang baik gitu. Mengajak teman-teman misalnya. Terus kabarnya AA juga bisa mengajak teman-teman untuk kesini juga belajar agama. Alhamdulillah sih kemarin kan sama Pak Haji ke Purwokerto untuk datangi teman-teman yang alhamdulillah sama dia pun hijrah gitu, dari segalanya. Teman-teman di mana maksudnya? Di sini maupun di kampung Di gitu. kampung. Iya. Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk yang lainnya. Dulu kenapa itu sampai narkoba itu awalnya mungkin, kemudian kenapa bisa terjerumus, mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk yang lain. Yang paling utama sih dari pergaulan paling Bu. Dari pergaulan, terus dari ya gimana ya, dari orang tua pun kadang ngaruh gitu loh, kasih sayangnya yang berlebihan dari Ya, Salah saya. Non-seksual masalah keheman gitu. Salah keheman. Iya, iya. buat teman-teman masalahnya untuk bertobat, jangan dinanti-nanti ntar cepat mati gitu. Masalahnya harus timbul dari keinginan diri sendiri untuk kembali ke jalan Allah. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum ketika nasib satu kaum itu yang mengubahnya. Cepatnya untuk bertobat segera-segera. Karena dunia ini udah, kata Sundanya, udah yang deka kenca. Sangat terenyuh sekali mendengar cerita AA-nya barusan. Selanjutnya untuk kewirausahaan pesantren, Pak, barangkali ada usaha untuk membantu apa ya, berjalannya atau kebutuhan pesantren ini, barangkali bisa dijelaskan, Bapak. Wirausaha yang dijalani oleh Ar-Rahmaniyah di sini adalah sebetulnya sudah berjalan hampir 1 tahun. Bahwa Ar-Rahmaniyah ini lembaga yang harus bisa mandiri, tidak mengandalkan yang lain, tidak mengandalkan pemerintah lebih jauhnya, seperti itu. Yang pertama, mengaryakan anak-anak itu adalah paling tidak seminggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Anak bisa berolahraga melalui diaktifkan membuat batako. Dan alhamdulillah ini sudah puluhan ribu membuat batako hasil karya anak-anak ya.
Eh, dan itu ada nilai nominal sekaligus tambahan dan kadangkala untuk membantu jajan mereka, termasuk yang ngasuhnya, yang membimbingnya. Yang kedua, kebetulan 1 tahun ke belakang rame-rame di bidang bunga. Walaupun saya belum dipajang di depan, ya alhamdulillah ke tamu-tamu yang ada di sini bisa ditawarkan gitu. Dan yang utama adalah memperbanyak di sini ya. Jadi kalau pajangan insya Allah itu lagi dibangun di depan, memperbanyak, membinihkan lagi itu di belakang ya, di belakang untuk bisa dijual di depan nantinya. Dan alhamdulillah juga udah dilengkapi sekarang untuk menjual apa namanya ini, pot-potnya ya, pot-potnya itu. Jadi batako, tempat bunga sekaligus ikan hias. Ikan hias yaitu udah disiapkan toko juga di depan. Maksudnya ikan hias juga ikan-ikan koi. Termasuk pembesaran di kolam. Di sini ada kolamnya. Itu barangkali untuk sebagai tambahan aktivitas anak-anak sekaligus kewirausahaan Ar-Rahmaniyah. Jadi mohon doanya dari Ibu. Jadi begitulah liku-liku kehidupan, sampai-sampai harus berpikir bagaimana mempunyai perusahaan untuk menambah kesejahteraan semua. Yang ingin disampaikan ke masyarakat? Ibu-ibu juga bapak-bapak semuanya yang punya anak harus lebih dijaga, dibina dengan benar. Karena yakin semua pun tidak ada yang mau punya anak salah. Artinya ingin punya anak soleh-soleh. Namun ternyata masih banyak orang tua yang berharap anaknya soleh. Ibu bapaknya belum mampu memberikan contoh. Padahal kesolehan anak itu bukan hanya diarahkan terhadap anak. Sampai sejauh manakah kesolehan seorang ibu dan bapak. Itu barangkali butuh dijadikan suri toladan. Menjadi suri toladan. Yang kedua, banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang menganggap bahwa anaknya baik. Oh, anak abi mah soleh, cina gitu. Menilai soleh itu jangan di rumah. Nah, banyak yang tidak tahu karena anak abi mah soleh. Dan akhirnya banyak yang habis ratusan juta. Ya, kenapa? Judulnya apa? Sekolah, kuliah. Padahal mah main di kafe. Nah, seperti itu. Kunaon itu dikasih tahu sama orang lain, malah marah-marah. Jadi harusnya bagaimana seorang ibu, seorang bapak menilai kesolehan anak itu jangan di rumah. Sejelek apapun anak-anak pengguna narkoba itu nggak pernah bilang sama orang tuanya, kecuali tertangkap petugas atau keadaan mabok baru tahu. Nah, banyak 90% orang tua menganggap kesolehan anaknya itu di rumah. Padahal lihat dengan siapa pergaulannya. Barang siapa yang gaul dengan orang-orang yang soleh kan bagaikan di taman bunga ya. Seperti apa? Bergaul dengan tukang minyak wangi. Ini harus tahu di mana gaulnya. Nah, yang kedua, kalau ingin anak yang soleh itu, tolong perhatikan pendidikannya. Jangan butuh kiai ini ketika seperti apa? Blambir, seperti kebakaran. Ya, udah nakal, udah ngaco, baru datang ke ajengan. Kan itu faktanya. Baiknya sampai jauh manakah kalau ingin anaknya soleh, dibina dan diberi contoh. Nah, sekarang banyaknya, jangan ke masjid. Bapaknya teka masjid. Inilah. Padahal Rasulullah selalu memberikan contoh. Ini salah, maaf, kurang tepat barangkali mengarahkan anaknya. Yang jelas jauh daripada agama. Yang lebih berat lagi adalah sekarang SMP sudah banyak menyalahgunakan obat-obat terlarang. Ini fakta, bukan cerita dari orang lain. Wong banyak ibu bapaknya yang datang ke sini. Kenapa anak begini, pada anak abi mah soleh di rumah teh. Ternyata setelah berbicara berdua, dia sudah menggunakan obat-obat terlarang. Maka dari itu hati-hatilah terhadap orang tua. Sekarang
Ya, udah terjadi ke anak-anak SMP. Bahkan di satu daerah, saya nggak sebutkan daerahnya. Bukan susah mencari orang pengguna narkoba, tapi susah orang yang tidak menggunakan narkoba. Benar nggak? Seperti itu. Jadi udah rawan sekali. Susah anak-anak remaja mulai kelas SMP, barangkali ada yang kelas 3-nya. Kelas 3, kelas 2 ke sana. Susah mencari orang yang tidak menggunakan obat-obat terlarang. Benar nggak? Ini orang tua nggak tahu. Oh, di sini bengkelnya. Cuma disayangkan ya seperti itu. Barangkali perlu memahami agama secara jauh orang tuanya. Harus menjadi contoh lah buat anak-anaknya. Yang kedua, itu jangan salah cara memberikan kasih sayang terhadap anak. Ngasih uang, harus terukur. Ngasih uang, anak SD ngasih uang 20.000. Ya. Itu udah mulai salah. Dia terukur sekali. Mencek sunama ulah salah kaheman lah. Akhirnya ketika memberikan uang jajan terlalu besar, ada peluang dipergunakan berbuat salah. Itu kira-kira barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi semuanya. Maaf. Dan saya terus terang terharu dengan AA-nya tadi yang sudah sembuh. Dan sebelum kesini itu sudah berobat ke beberapa tempat ya, A. Bahkan sudah menghabiskan ratusan juta ya untuk pengobatan. Dan akhirnya alhamdulillah sembuh di sini. Dan ini rencana untuk membuat pondok. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah luar biasa, A. Tapi sepertinya ada satu kekurangan. Ingin punya istri katanya. Barangkali. Tapi kan masih 20 tahun, ah. Amin. Ya mudah-mudahan keinginannya terlaksana secepatnya ya, membuat pondoknya. Bapak terima kasih sekali bincang-bincangnya dan ini sangat berharga informasinya untuk saya, sangat bermanfaat. Untuk saya ya umumnya untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorenya yang udah jadi, Bu. Ya kalau kelihatan sih kalau selesai megah, Bu. Iya kayaknya Pak. Tapi Kayaknya emang untuk masih pondok rehab nanti kalau sudah selesai iya. akan termegah. Untuk Kabupaten Ciamis insya Allah kalau selesai termegah. Tapi Tapi masih itu dananya yang iya butuh support dana ya Pak ya. Nah, butuh dana. Untuk Ini ada siapapun yang yang wakaf kemarin melihat tayangan ini. sekitar dari 2 orang itu 110 juta. Ini anggaran sekitar 450 juta. Jadi kira-kira kurangnya berapa Pak? Sekitar 300 juta. 300 juta ya. 430 juta. Terus yang itu ada ruang bimbingan gitu apa? Ada. Semua ini udah. Oh, Ini ruang bimbing. Ruang dewan guru. Total gurunya ada berapa Pak? Allahu Rabbi warhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Salah kan. Bikin megah. Ayat. Suasananya mendukung lagi ya Pak? Enak. يا بدرات منها زكوا لك